Hai guys, Assalamualaikum. Ketemu aku dengan Mia di channel aku ini, tentunya di Mirror Story. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ngingetin dulu untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Nah guys, cerita kali ini adalah tentang kejahatan yang terinspirasi dari film-film pembunuhan. Beberapa kasus ini dilatar belakangi karena sang pelaku menyukai adegan mengerikan yang ia tonton itu. Sebagian besar orang, termasuk aku, film horor atau trailer hanyalah sebuah tontonan yang menegangkan dan seru untuk dilihat. Tapi, bagi pelaku-pelaku ini, tontonan mengerikan ini sangat layak untuk ditiru di kehidupan nyata. Pastinya, videoku ini sama sekali tidak patut untuk ditiru, karena perilaku kejahatan selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Tentu saja karena kita hidup di negara hukum, setiap orang yang melakukan kesalahan akan diadili dan dapat dihukum sesuai perbuatannya. Kita masuk ke kasusnya. Film Boneka Chucky. Nah guys, anak-anak kerap diidentikan dengan masa yang penuh keceriaan, jauh dari kejahatan. Tapi, apa yang terjadi pada dua bocah asal Inggris ini? Robert Thompson dan John Venables. Mereka menculik bocah 2 tahun bernama James Bulger dari sebuah mall. Mereka membawa bocah 2 tahun tersebut ke rel kereta api tepat di belakang sebuah kantor polisi. Di situ, mereka memukuli dan melemparinya dengan batu, lalu menyemprotkan cat biru di kedua matanya. James juga dipukuli dengan tongkat hingga tewas. Pola pembunuhan ini mirip dengan film Chucky. Dalam film tersebut, Chucky disemprot wajahnya sebelum dipukuli. Film Interview with the Vampire. Ya, kurang lebih begitu bahasa Inggrisnya. Maaf ya guys, aku gak bisa bahasa Inggris. Percaya atau tidak, lagi-lagi vampir menjadi inspirasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Daniel Sterling. Lelaki ini mengaku menonton Interview with the Vampire sehari sebelum ia mencoba membunuh kekasihnya yang sudah 8 tahun ia pacari. Sebabnya, ia ingin meminum darah kekasihnya itu. Ia lantas menusuk kekasihnya dengan pisau sebanyak 9 kali dan meminum darahnya. Beruntungnya, sang kekasih berhasil selamat. Pengacara Daniel mengklaim bahwa kliennya sakit jiwa dan sangat terobsesi oleh film vampir yang dibintangi Tom Cruise dan Brad Pitt tersebut. Film The Purge. Guys, buat kamu yang belum pernah nonton film The Purge, film ini mengandaikan apabila di Amerika ada sebuah hari di mana orang bisa berbuat kejahatan seenaknya tanpa perlu takut masuk penjara. Kejahatan tersebut termasuk melegalkan pembunuhan. Pria ini bernama Jonathan Crush. Ia rupanya meyakini bahwa kisah rekahan itu sebagai sebuah kenyataan. Kejadian ini terjadi di tahun 2017. Ia melakukan pembunuhan beruntun selama 4 hari gara-gara sering menonton The Purge. Ia mengirim pesan kepada kekasihnya dengan menggunakan The Purge sebagai referensi. Film Saw. Guys, laki-laki ini, Matthew Tyneling, dia benar-benar meniru gaya penyiksaan di film itu untuk membunuh teman sekamarnya. Semua gara-gara temannya tidak mau menyerahkan nomor PIN kepada Matthew yang ingin membeli narkoba. Matthew menusuk temannya itu 17 kali di area kepala, leher, dan paha. Dari pengakuannya itu, ia bahkan berniat untuk mengiris paksa tulang punggung korban. Wah, menyeramkan sekali. Film Slenderman. Dua orang remaja bernama Anissa Weir dan Morgan Geyser membawa temannya Peyton Lautner ke sebuah hutan. Setibanya di hutan nih guys,
Mereka langsung menusuk Lautner. Lautner namun berhasil selamat setelah merangkak meninggalkan hutan dan ditemukan oleh pesepeda. Nah, aksi keduanya terinspirasi dari tokoh film horor, yaitu Slenderman tadi. Film Queen of Damned tahun 2002. Film ini ternyata membuat Alan Menzies membunuh temannya sendiri pada tahun 2003. Menzies membunuh temannya yang bernama Thomas McKendrick karena karakter favoritnya di Queen of Damned yaitu Akasha dihina. Menzies begitu terobsesi dengan Akasha bahkan sampai menonton Queen of the Damned hingga lebih dari 100 kali. Guys, nggak terima Akasha dihina oleh McKendrick, Menzies memukul temannya dengan menggunakan palu dan menusuknya sebanyak 42 kali. Seperti vampir juga, Menzies juga meminum darahnya McKendrick. Nah guys, saat ditangkap, Menzies mengaku bahwa Akasha lah yang menyuruhnya langsung untuk membunuh temannya itu. Tragisnya, Menzies membunuh diri pada tahun 2004 saat menjalani hukumannya. Film Scream terinspirasi dari adegan-adegan pembunuhan yang ada di film tersebut. Seorang sopir truk asal Belgia, Thierry Jaradin, lantas melakukan hal yang sama dengan bintang utama Scream. Pada tahun 2001 bulan November, Jaradin memilih seorang pelajar berusia 15 tahun bernama Alison Cambier sebagai korbannya. Saat membunuh, Jaradin bahkan dikabarkan sempat memakai kostum mirip dengan pembunuh di film Scream, lengkap dengan jubah hitam tunik serta topeng putih yang mengerikan. Layaknya pembunuh dalam Scream, Jaradin menghabisi Alison dengan cara membekap mulutnya dan menikam tubuhnya sebanyak 30 kali dengan menggunakan 2 pisau dapur. Pokoknya mirip banget guys. Setelah itu, sopir truk ini menempatkan jasad Alison yang sudah berlumuran darah dan menyematkan sebuah mawar di tangannya. Jaradin pun diketahui langsung mengakui perbuatannya kepada polisi. Pemuda berusia 24 tahun tersebut menuturkan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan. Oke guys, itulah tadi beberapa kasus yang terinspirasi dari film-film horor. Mana nih menurut kalian kasus yang paling mengerikan? Oke deh, sampai sini dulu ceritaku hari ini. See you next time. Jaga kesehatan, jaga pola pikir kita juga untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Let's go subscribe dan tekan lonceng pemberitahuannya. Assalamualaikum. Bye-bye.